Sekda harus bisa mengkoordinir seluruh OPD sekaligus mampu menjembatani komunikasi antara legislatif, eksekutif maupun Forkopimda yang lain. Kami beberapa kali mendengar bagaimana komunikasi ini harus tersentral kepada saudara Sekda sehingga informasi tidak langsung bisa menyampaikan kepada Bupati. Padahal Forkopimda maupun DPRD ini kan sesuai dengan undang-undang adalah sederajat. Pelantikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Nganjuk belum lama ini mendapat reaksi beragam. Terlepas dari pro kontra terkait dengan pelantikan tersebut, namun yang jelas M. Yasin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dipilih Bupati Novi Rahman Hidayat untuk menduduki jabatan tinggi Pratama tersebut. Tidak sedikit yang memberikan ucapan dan saran, namun ada pula yang memberikan kritikan. Seperti halnya disampaikan oleh Ulum Bastomi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Nganjuk. Kepada Akurasi TV, politisi yang juga merupakan kader Nahdlatul Ulama tersebut menyampaikan ucapan selamat sekaligus saran. Sebagai sesama kader Nahdliyin, Ulum Bastomi berharap M. Yasin dapat menjalankan tugas berat sebagai Sekda dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, sebagai Wakil Ketua DPRD, dia berharap M. Yasin dapat menjembatani hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bukan malah justru menjadi benteng pemisah. Menurut Ulum Bastomi, komunikasi adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi yang pertama, saya menyampaikan selamat kepada Pak Haji Muhammad Yasin atas dilantiknya sebagai Sekda definitif di Kabupaten Nganjuk. Dan semoga amanah yang diemban ini bisa dijalankan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang bagus untuk arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Yang pertama itu. Yang kedua, yang jelas tugas Sekda tidak ringan. Tugas Sekda dia harus bisa mengkoordinir seluruh OPD sekaligus mampu menjembatani komunikasi antara legislatif, eksekutif maupun Forkopimda yang lain. Dan nanti di fungsi ketika ada pembahasan APBD di DPRD, Sekda sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah, yang otomatis ini nanti banyak sekali dia akan bagaimana OPD-OPD ini dalam kegiatan-kegiatannya mampu betul-betul arahnya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Dan masyarakat itu juga di dalamnya ada beberapa organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Ini yang sering dipesankan sama kiai-kiai bahwa bagaimana APBD ini juga bisa bermanfaat kepada warga Nahdlatul Ulama. Sehingga kami juga berpesan pada Sekda bagaimana bisa mengkomunikasi seluruh stakeholder dalam rangka ikut serta bagaimana pembangunan Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih baik. Dan juga selain mengkoordinir komunikasi dan bagaimana OPD ini kegiatan bisa lebih manfaat kepada masyarakat, juga yang terpenting karena dia adalah sebagai kader Nahdlatul Ulama, bagaimana NU yang dulu juga sama-sama mengusung Pak Bupati bisa ikut membantu mewujudkan visi misi Bupati. Yang dalam visi misi beliau beberapa hal juga dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang ini sudah paling tentu akan bersinggungan langsung dengan jamiah terbesar, yaitu jamiah Nahdlatul Ulama. Harapan ke depan dengan terpilihnya Pak Yasin ini? Ya memang sempat kami beberapa kali mendengar bagaimana komunikasi ini harus tersentral kepada saudara Sekda sehingga informasi tidak langsung bisa menyampaikan kepada Bupati. Padahal Forkopimda maupun DPRD ini kan sesuai dengan undang-undang adalah sederajat ataupun secara jabatan kita sama dengan Bupati. Cuma kan beda di beliau adalah membawa beberapa OPD. Tetapi dari segi komunikasi harusnya bisa langsung kepada Bupati karena langsung bisa menyampaikan beberapa informasi. Semoga dengan Sekda baru Pak Yasin ini akan lebih membuka
komunikasi, walaupun komunikasi ini memang tetap ada batas-batasnya, tetapi paling tidak harus tersentral, harus melewati sekda dulu. Ini kan yang jelas Forkopimda juga kurang berkenan kalau seperti itu. Ya, kalau secara personal menurut Pak Ulum sosok Pak Yasin ini sendiri seperti apa? Ya kalau Pak Yasin kita sudah sama-sama tahu, media juga tahu bahwa beliau sudah beberapa kali menempati dinas, pernah di asisten, pernah di kepala dinas pendidikan, dan juga pernah beliau itu dipercaya untuk mengkoordinir terkait dengan pembahasan APBD, sehingga dalam rangka mengkomunikasikan maupun dalam rangka bagaimana terjadi harmonisasi, saya kira Pak Yasin akan mampu. Berarti dari segi kemampuan birokrasi sudah mumpuni ya? Sudah, tidak perlu diragukan lagi. Dengan telah dilantiknya Sekda M. Yasin, masyarakat Kabupaten Nganjuk berharap pembangunan dapat segera terwujud, utamanya program yang sering digembar-gemborkan Bupati Novi dan Wakil Bupati Kang Marhen, bangun desa Notokuto atau membangun desa menata kota, dapat segera tercapai. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.